Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ke-14 ini. Jadi gimana nih teman-teman, setelah menonton video-video sebelumnya dan kita sampai ke video 14, apakah teman-teman sudah mulai memahami terkait dengan pemanfaatan penggunaan ArcGIS untuk beberapa analisis dan juga untuk beberapa perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan secara spasial. Nah, kali ini teman-teman, saya ini akan membahas terkait dengan NDVI. Nah, kalau misalnya teman-teman baru dengar soal NDVI, jadi kepanjangan dari NDVI itu sendiri adalah Normalized Difference Vegetation Index. Nah, sepanjang pengetahuan saya, NDVI itu adalah metode yang biasa digunakan untuk mengetahui penyebaran dan juga tingkat kesehatan dari vegetasi mangrove. Tapi sebenarnya NDVI ini bisa dipakai juga untuk beberapa vegetasi lainnya. Tapi kalau misalnya di dunia perikanan dan kelautan, NDVI ini sering digunakan untuk melihat vegetasi dari mangrove itu sendiri. Nah, biasanya kalau kita mau mengelola NDVI itu kita harus melalui yang namanya pengkodingan atau pengolahan datanya terlebih dahulu di JEE, Google Earth Engine. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengelola yang namanya metode NDVI, teman-teman harus melalui proses itu. Tapi di video kali ini saya cuma menjelaskan terkait bagaimana mengelola data-data yang sudah kita dapatkan dari JEE di ArcGIS. Karena kalau misalnya digabungkan sangat panjang videonya teman-teman. Tapi tenang saja, saya akan menyertakan link dari proses kita melakukan pengkodingan dari JEE. Oke? Nah, kita lanjut teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu ke layar kerja kita supaya kita dapat menganalisis datanya. Jadi langkah-langkahnya sama kayak video-video sebelumnya. Kita klik file, kemudian kita add data dan kita pilih data mana yang akan kita olah. Nah, data di sini tuh bentuknya data citra ya teman-teman, hasil dari proses JEE. Oke, ini saya sedang mencari di mana saya menyimpan data-data yang akan saya olah, data citra ya teman-teman. Nah, ini sudah dapat. Jadi di sini ada beberapa data citra, hasil dari data citra yang saya kelola menggunakan Citra Sentinel-2. Nah, Citra Sentinel-2 itu tuh menggunakan rumus band 8 dikurang band 4 dibagi band 8 ditambah band 4. Nah, ini rumus yang diturunkan dari rumus aslinya, yaitu NIR dikurang red dibagi NIR ditambah red. Dari rumus ini, maka kita memilih hanya band 4 dan juga band 8. Oke, ini saya masukkan lagi data citranya. Kita pilih di band 4 yang pertama. Lalu setelah kita add yang band 4 data yang pertama, lalu kita lanjut band 8. Nah, seperti ini ya teman-teman, tampilan data frame kita ketika 2 band itu sudah ditambahkan. Selanjutnya, saya akan menambahkan data mangrove yang sudah didigitasi. Nah, ini mungkin tidak terlihat ya teman-teman di data frame kita, tapi kalau kita zoom, itu sebenarnya data mangrove kita sudah masuk ke dalam data citra. Hanya saja karena data citra ini menangkap satu wilayah besar, jadi tidak terlihat daerah mangrove-nya ya teman-teman. Tapi kalau saya zoom seperti ini, baru terlihat bahwa wilayah mangrove yang sudah didigitasi itu ternyata sudah masuk dalam citranya. Nah, cara kita untuk memfokuskan satu wilayah yang sesuai dengan daerah mangrove ini yaitu dengan beberapa cara yang masuk ke langkah-langkah selanjutnya teman-teman. Jadi langkah pertama setelah kita menambahkan data adalah
kita akan memotong daerah yang hanya terdapat mangrove-nya, dan kita akan mengeluarkan daerah-daerah lain yang tidak fokus pada AOI kita. Caranya kita bisa pakai proses clip dan juga proses extraction. Nah, kedua proses ini itu tersedia dalam tools ArcGIS yang kita akan coba kedua-duanya dan kita bandingkan mana yang lebih baik untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, langkah pertama kita akan coba proses clip dulu ya teman-teman, dengan cara kita klik Art Toolbox, kemudian kita cari Data Management Tools, dan kita cari raster, lalu raster processing, dan kita cari clip. Pilih di bagian clip. Nah, bagian clip ini kita klik 2 kali dan akan muncul tampilan tab seperti di layar teman-teman. Ini bagian input rasternya, kita pilih data band 4. Lalu untuk output extendnya kita pilih mangrove. Jadi nanti dia akan memotong sesuai dengan daerah mangrove ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini bisa kita pilih penyimpanan, tapi kayaknya saya penyimpanannya default saja, lalu klik OK. Ini datanya sedang diproses ya teman-teman. Kalau misalnya ada lambang bumi sedang loading bagian bawah ujung kanan, itu sementara diproses datanya. Kita tunggu saja beberapa saat sampai muncul tanda checklist bahwa proses klipnya itu berhasil dilakukan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebih kalau proses klipnya itu sudah berhasil, akan muncul tanda seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan proses klip pada band 8. Tahapannya itu sama dengan proses klip yang kita lakukan untuk band 4, yaitu dengan cara kita klik Art Toolbox, lalu di proses yang sama kita klik klip juga. Dan setelah itu kita masukkan input rasternya itu band 8 teman-teman. Kita pilih band 8. Nah, kalau misalnya sudah, kita pilih mangrove juga untuk extendnya, lalu kita klik OK. Kita tunggu juga prosesnya. Nah, ini lebih cepat ya hasilnya, dan berhasil juga untuk band 8. Untuk melihat hasil klip yang sudah kita lakukan, kita perlu meremove beberapa data. Sebenarnya ini optional ya teman-teman, supaya tidak bingung saja. Jadi saya meremove beberapa data, yaitu data band 4 dan band 8 yang asli. Lalu kita biarkan data band 4 dan band 8 yang sudah diklip. Ini kita perbesar dan ini dia teman-teman hasil klipnya. Jadi tadi yang data citranya besar itu, kemudian kita lakukan proses klip dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita lihat itu kurang kurang detail atau kurang mengikuti area dari mangrove yang sudah kita digitasi ini. Jadi kita akan coba melakukan proses extend sehingga kita bisa melihat perbandingan antara hasil klip dengan hasil extend. Mana yang lebih bagus, kita akan pakai data itu untuk proses selanjutnya. Oke, kita coba add data lagi untuk proses extend. Kita pilih data mentah dari band 4, lalu kita pilih juga yang band 8, jangan lupa. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Kita unchecklist dulu yang hasil klip. Kemudian kita langsung ke proses extraction-nya. Caranya sama, kita klik Art Toolbox, kemudian kita klik Spatial Analysis Tools, lalu Extraction, baru kita pilih Extract by Mass. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk input rasternya, kita masukkan data band 4. Lalu untuk input raster or feature mass data, itu masukkan data digital mangrove. Kemudian kita pilih folder penyimpanan, dan folder penyimpanan itu harus dalam bentuk GDB. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sedang berjalan ya teman-teman prosesnya. Kalau berhasil akan muncul tanda seperti ini.
Langsung saja kita coba untuk proses extraction untuk band 8-nya. Tahapannya itu sama teman-teman, tidak ada yang membedakan dan kita tidak membuat penyimpanan baru. Jadi penyimpanannya itu satu file GDB saja. Lalu kita klik OK dan hasilnya nah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah terlihat seperti ini artinya prosesnya berhasil. Untuk melihat hasilnya, kita unchecklist dulu data yang proses clip. Kita unchecklist dan ini dia hasil proses extractionnya. Bagaimana teman-teman? Lebih rapi dan lebih sesuai dengan hasil digitasi mangrove, bukan? Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan proses clip, ternyata proses extraction ini lebih tepat untuk kita pakai dan kita gunakan dalam proses analisis lanjutan. Oke, karena kita pakai data yang sudah di extraction, maka data klipnya itu kita hapus ya teman-teman. Kita remove saja. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mengganti nama ya teman-teman. Sebenarnya proses ini opsional saja, tapi saya lakukan supaya nanti ketika kita masuk pada proses selanjutnya itu data citranya itu tidak tertukar antara band 4 dan band 8. Oke, kalau sudah, kita sekarang masuk ke proses yang namanya perhitungan matematis, atau kalau dalam software ArcGIS itu disebut dengan raster kalkulator. Nah, raster kalkulator ini teman-teman merupakan salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menghitung rumus NDVI yang sudah saya sebutkan di awal video. Kita bisa menghitung rumus tersebut untuk melihat sebaran dari vegetasi mangrove menggunakan tools ini teman-teman. Oke, tahapannya itu adalah kita buka ArcToolbox, kemudian kita pilih map algebra, lalu pada raster kalkulator kita klik 2 kali. Nah, ini kita masukkan rumusnya teman-teman. Hayo, siapa yang masih ingat rumusnya? Jadi rumusnya itu adalah band 8 dikurang band 4, kemudian dibagi band 8 ditambah band 4. Tapi dalam raster kalkulator ini ada bagian yang harus kita pilih untuk proses kalkulatornya itu terbaca teman-teman. Nah, caranya itu kita klik dulu pertama, kita cari yang namanya float. Nah, ini sudah dapat, kita klik 2 kali sampai muncul di layar ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik 2 kali juga pada B8, kemudian kita pilih tanda kurang, lalu kita klik 2 kali pada B4, klik tanda bagi, dan kita klik lagi float 2 kali, lalu kita klik pada B8 ditambah B4, klik 2 kali, lalu tutup kurung teman-teman. Nah, kalau sudah, kita pilih penyimpanan. Di sini teman-teman terserah mau simpan di mana. Tapi saya akan simpan di folder yang sudah saya buat dengan format GDB tentunya. Kita klik di file GDB kita. Nah, ini kita tinggal masukkan saja namanya. Saya ketikkan RC Mangrove. Jadi teman-teman bisa masukkan nama filenya apa saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau sudah, diklik save dan diklik OK. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Kalau misalnya berhasil, pasti akan muncul tanda checklist. Kalau gagal, nah ini berhasil teman-teman. Berarti data kita sudah tersedia terkait dengan proses raster kalkulatornya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembagian kelas untuk setiap nilai NDVI-nya. Jadi referensi yang dipakai adalah menurut pedoman KLHK yang membagi kelas NDVI ke dalam 3 klasifikasi. Caranya, teman-teman bisa langsung klik kanan pada layer RC Mangrove, kemudian pilih Properties dan kita pilih Symbology. Nah, di bagian Symbology ini teman-teman bisa langsung klik Classified, kemudian ini adalah tampilan dari pembagian kelas dari nilai NDVI yang belum kita atur ya teman-teman.
Jadi cara mengatur pembagian kelas dari nilai NDVI ini kita berpedoman pada pedoman KLHK, sehingga kita akan bagi ke dalam 3 kelas dengan 3 kategori. Caranya kita klik classify, kemudian kita pilih cukup 3 kelas saja di bagian classesnya, lalu ini kita ubah manual dan kita ubah nilai break values-nya. Itu kan nilainya sudah menunjukkan 3 kelas ya teman-teman. Jadi kita masukkan range nilai yang dibagi dalam 3 kelas tersebut, yaitu 0,30, kemudian 0,45, dan yang terakhir itu 0,50. Nanti range nilai dari nilai yang kita masukkan ini akan otomatis muncul sendiri ya teman-teman. Nah, lalu kita klik OK. Ini dia teman-teman, tadi kan ada 5 ya kategorinya, dan sekarang itu sisa 3 karena kita sudah mengklasifikasikannya. Jadi kalau misalnya kita sudah klasifikasikan seperti ini, lanjut kita ubah warnanya biar membedakan tiap kategorinya. Saya pilih warna ini saja. Lalu di setiap warna itu memiliki makna kategorinya. Nah, ini saya ubah keterangan untuk kelas pertama itu masuk pada kehijauan rendah. Kemudian untuk kelas kedua itu masuk pada kehijauan sedang. Dan untuk kehijauan ketiga itu masuk pada kehijauan tinggi. Ini nanti yang akan ditampilkan di layer kita ya teman-teman. Kalau sudah kita ubah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita unchecklist pada layer mangrove, dan ini dia teman-teman hasilnya. Hasil analisis NDVI yang kita olah menggunakan software ArcGIS. Bagaimana teman-teman? Jadi tampilan dari hasil akhir analisis NDVI itu menunjukkan bahwa cenderung di kawasan ini tuh banyak masuk pada kategori kehijauan tinggi, dan juga ada kehijauan rendah yang ditandai dengan warna merah, dan ada kehijauan sedang. Perlu diingat bahwa pembagian dari kategori untuk tiap kelas ini tergantung pada area of interest teman-teman atau lokasi penelitian yang ingin teman-teman olah vegetasi mangrove-nya ya teman-teman, menggunakan NDVI tentunya. Kalau dalam video ini teman-teman lihat saya bagi ke dalam 3 kategori dengan 3 klasifikasi nilai NDVI-nya itu karena memang area of interest yang saya pakai itu semuanya adalah mangrove. Jadi keterangan dari kategori kelasnya itu seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, saya coba menambahkan base map dan visualnya seperti ini ya. Ternyata sesuai dengan lokasi yang asli kalau kita lihat dari maps. Sebenarnya ini tuh udah sampai di hasil akhir dari proses analisis NDVI menggunakan software ArcGIS ya teman-teman. Selanjutnya itu biasanya kita langsung layouting saja petanya. Tapi karena proses layouting itu sudah saya buatkan video tersendiri, jadi teman-teman bisa nonton video tersebut ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu pembahasan kali ini terkait dengan analisis NDVI menggunakan software ArcGIS. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next video.